Terong balado. Terong balado. Wah, terong balado enak banget sih. Apalagi Apalagi Ayu Ting Ting kan tuh. sambal terong gitu. Gitu ya. Terus sih. Tapi kan apa tuh karakter durian kan beda-beda, ada yang manis, pahit, ada yang pahit toh. Ada yang bandel, ada juga, Bro. Karakternya sendiri, Bro. Iya, ada yang bandel ada. Ada yang pemalu, Ada tuh. ekstrovert, introvert banyak, Bro, durian, Bro. Ada. Ya kita nggak bisa ngejudge durian dari luarnya aja kan. Iya, harus dilihat dalamnya juga kan. Cek mikrofon, oke. Oke, Bro. Wes, brother Restu. Oit. Wes. Lagi di mana nih kita nih? Lagi di pantai, kita mau ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol apa nih? Kebetulan ini konten pertama di YouTube saya, Mas. Meskipun ada beberapa video, tapi ini konten yang saya buat. Oke. Jadi, nama kontennya saya belum tahu sih. Tapi intinya adalah, saya tuh bikin konten ini tuh karena ini. Saya kan SMK dulu tata boga. Terus? Saya profesi tukang nasi goreng sudah 10 tahun. Kerja di hotel pernah, di restoran pernah. Jadi, saya tuh akrab dengan dunia kuliner. Nah, saya bikin konten ini tuh karena ada satu keresahan saya, yaitu Apa tuh? tentang orang itu kadang menganggap makan itu sebagai ya sekedar makan. Ya. Tidak ada kenangannya gitu loh. Nah, saya bikin konten ini tuh kita mau ngobrol tapi dari segi bahan dasarnya tuh makanan. Bahan Jadi, dasarnya makanan. Nah, seolah-olah tuh bahan dasar obrolannya tuh makanan. Gini aja, biar lebih luas tentang itulah ya. Apa itu food and beverage? Mereka nyebut, Bro. Hah? Mulut lagi. Mulut. Ya. Bro. Wah, ini, Bro. Kamu kurang TV, Bro. Sering-sering, Bro, nongkrong di ini, Bro. Nah, Wes ya. nah. Oke. Lu gue nyaman, Rung. Nah. Geser Jadi dong. intinya saya tuh mau ngobrol. Jadi misal gini, tentang makanan gitu loh, Bro. Nah, di balik kita makan itu sebenarnya ada cerita-cerita yang bisa kita ceritakan loh. Iya, benar. Bener ya? Benar. Tapi orang nggak sadar tentang itu. Iya. Kita tuh selalu ngingetnya tuh cerita-ceritanya doang. Tapi sebenarnya kalau kita track, misal nih, aku tanya, kamu pernah nggak dimasakin makanan sama ibumu? Pernah. Nah, itu kan bisa jadi cerita kan? Bisa jadi iya, awal sebuah cerita benar, kan? benar. Nah, seperti itu. Minum dulu, Bro. Ini kebetulan studio saya memang agak noise ya, teman-teman ya. Di alam ya. Lah. Gokil sekali kita Gokil. membahas makanan tapi di alam ya. Alam, Bro. Saat ini, Bro, eco-friendly, Bro, kita, Bro. Ini kresek untuk tempat sampah nanti kita buang ya. Iya. Nah, Oke. pertanyaan yang ada di pikiran saya itu pertanyaan pertama biasanya ini, Bro. Apa? Nah, kamu tipikal orang yang makan itu sebagai sekedar makan atau sebagai sarana untuk dinikmati gitu loh. Kan ada orang yang makan ya sekedar makan, yang penting kenyang. Tapi ada juga orang yang makan itu harus A, harus B, harus C, harus sesuai apa yang dia mau. Karena untuk menaikkan mood atau untuk apa. Lah kamu tipikal orang yang seperti apa, Bro? Kalau aku tuh menyesuaikan budget ya yang pasti ya. Menyesuaikan budget. Menyesuaikan budget terus Contoh, kalau pas budgetnya banyak, banyak milih. Lebih milihnya karena aku lagi pengen ini nih. Jadi harus kayak keturutan gitu loh. Oh, karena budgetnya lagi ada. Lagi ada. Kalau pas nggak ada budget, kalau pas nggak ada ya udah penting kenyang lah. penting kenyang. Ya penting kenyang. Ya itu problem sih semua masyarakat di garis kemiskinan. Jadi enggak loh, bukan garis kemiskinan, garis dibilang ada enggak, dibilang enggak Iya, ada itu, enggak. Bro. Tengah-tengah ya. Kalau orang yang makannya cuma mikir kenyang, itu di bawah garis kemiskinan. Kalau makannya selalu milih di atas garis kemiskinan. Nah, kalau problemnya orang di garis kemiskinan seperti itu tuh. Kadang punya, kadang nggak punya. Bener sekali. Kalau ini, Bro, makanan favorit ada nggak, Bro? Makanan favorit saat ini ya? Mangut. Mangut. Kenapa tuh? Mangut itu yang ikan itu ya? Ikan panggang itu ya? Ikan panggang. Cuman aku nggak suka ikannya malahan. Lebih suka kuahnya, kuah mangut ya. Karena kuah mangut. Itu. Kan makanya aku sering makan kuah mangut. Yang pedes atau yang nggak pedes? Yang pedes, tapi nggak pakai nasi tuh. Wah, mantep.
Itu dibikin kuah tok. Berarti kuah mangut bukan mangut, Bro. Iya, kuah mangut. Lah itu mangutnya tuh beli, makanannya beli atau dimasakin? Yang Mbok suka itu. Dimasakin enak, beli juga belum menemukan itu ya. Apa tuh warung yang tepat sih aku sih. Lah, jadi selama ini masih dimasakin. Masih dimasakin. Masih bisa dibilang hampir beberapa yang tak beli di luar tuh ya hampir sama yang kayak di rumah lah, belum ada yang spesial. Mungkin dari teman-teman nih nanti tahu atau ada rekomendasi warung ada, Bro, mangut di daerah gimana? Sulawesi ya. Sulawesi ada, Bro, mangut, Bro. Cuk, ngapa di Sulawesi, Cuk? Renang aku ning rono. Lah kan penontonnya kan dari mana aja, boleh. Ya, kalau dia rekomendasi Sulawesi, Nah, tapi kan ini kan video pertama. Viral, Bro, viral. Nanti Bro, tak bikin kayak ini, Bro. Video-video TikTok yang OTW viral. OTW viral ya, siap. Jadi nanti bisa ini apa nyokong YouTubeku. Nah, mangut itu dimasak kayak ibumu. Dimasakin ibu. Itu aku selalu ya itu tadi yang tak makan tuh kuah sama paling tahu atau enggak tempenya. Gitu. Biasanya ada terongnya enggak? Kalau di mangut. Kalau terong enggak. Biasanya tuh mangut itu ada ikan panggang. Iya, benar. Terus ada irisan cabai merah, cabai hijau. Iya, benar. Terus ada terong, tahu, tempe. Enggak. Terong enggak. Kalau terong enggak ada. Kalau terong sih aku suka lebih ke dibikin itu loh. Yang sama sambel itu loh. Terong balado. Terong balado. Wah, terong balado enak banget sih. Apalagi Ayu Ting Ting kan tuh. Sambel. Terong balado. Terong balado. Wah, terong balado enak banget sih. Apalagi Ayu Ting Ting kan tuh. Sambel terong gitu. Gitu ya. Terus sih. Ambil loh. Sambil nyemil ya. Oke. Agak, Bu. Kalau Bro Adit sendiri nih, enak Bro Adit ya. Sebutannya apa, Gi? Sebutannya apa nih? Sebutannya untuk teman-teman. Chef Didot apa, Bro? Chef Didot. Oke, Chef Didot sendiri kalau ngaku-ngaku chef aku, Bro. Oke, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau Chef Didot sendiri nih makanan itu ya, makanan Jawa yang paling disuka apa? Makanan Jawa? Banyak, Bro, Bro. Aku salah satu orang yang suka makan. Dan makan itu tak maknai, Bro. Jadi nggak sekedar kenyang aku. Kenapa tuh? Banyak hal yang tak sukai gitu loh. Jadi ya sebagai ini naik kemut dan lain-lain. Tapi untungnya aku nggak pemilih. Jadi makanan apapun tuh bagiku enak-enak we. Contoh, makanan Jawa. Ada kering tempe, orek tempe. Nah, itu makanan nomor 1 tuh. Nomor 2 yang ada sambal kacangnya. Sambal kacang, oke. Ya, jadi sambal kacang bisa sate, bisa somai, bisa apa namanya? Apa nih ya sambal kacang ya? Apa lagi? Sambal kacang, siomay, terus itu pecel, tahu apa? Tahu campur. Tahu campur mahal, Bro. 1.200.000 per bulan. Kok kos campur. Sorry. Kos campur nih. Bukan tahu campur, sorry. Kos campur. Ya, kos campur juga ada sambelnya juga sih. Kamu sekarang kuliah atau nganu, Bro? Kerja atau udah selesai kuliah ya katanya? Oh, udah selesai kuliah, udah selesai kerja juga. Waktu kuliah sering jajan di kantin nggak? Wah, sering banget aku. Biasanya itu ada salah satu tempat dulu yang buat aku tuh sama teman-teman sih makan ketika jam kosong kayak gitu. Di kantin itu? Bukan, di luar kampus malah. Di luar kampus? Di luar kampus. Apa makanannya? Makanannya adalah sate usus dan itu apa terong crispy. Wah, enak banget. Nah, ini, Bro. Ini makan saat kuliah. Itu kan ada ceritanya, Bro. Kamu makan sama teman-temanmu ya, teman-teman kuliah siapa aja, Bro, yang sering makan bareng, Bro? Banyak sih, cewek, cowok-cowok. Namanya gitu. Bro, kita sebutin aja, Bro. Ini untuk reminding kita. Oke, yang biar kita yang cowok-cowok aja nih. Biar kita kalau sukses nanti tuh masih inget masa-masa itu. Tapi biasanya orang kalau udah sukses lupa sih. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita berusaha mengingatkan juga nggak apa-apa. Oh iya. Usaha aja, Bro. Memang usaha kan kadang mengkhianati hasil. Ya, tidak mengkhianati hasil. Oh iya deh. Itu biasanya tuh aku berberapa ya? Berlima sih. Enggak. Biasanya cowok-cowok gitu. Makan apa tadi? Terong sama bakso itu loh, sate usus, sate bakso. Itu warung apa tuh? Tempatnya itu di Jolotundo, di sebelah Masjid Agung. Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang. Ya. Jolotundo. Warung kayak kucingan gitu, kayak angkringan. Kayak angkringan. Itu enaknya di sana tuh kita tuh space apa ya? Tempat makannya itu suasananya itu di itu. Jadi tuh kita makan itu di lapangan bola. Lapangan bola kampung lah yang plesteran. Nah itu. Backgroundnya itu kandang-kandang ayam. Kandang ayam. Enak terus? loh.
Makan di situ sambil apalah dilihatin orang olahraga kayak gitu. Makanya kadang tuh ada teman-teman yang ketika makan tuh nggak habis langsung digabus. Oh ada itunya. Tapi kan ya bro, sangat memorable ya itu ya. Iya, sangat memorable. Jadi meskipun sekali. Kandang ayam agak bau, tapi karena makan bareng teman-teman itu lebih asik. Enjoy, asik. Iya. Di situ tuh di Jolotundo itu jadi markas teman-teman anak-anak UGRIS. Universitas ya. PGRI Semarang. Ya benar, UGRIS itu. Ya di situ banyak anak-anak UGRIS. Kamu kuliah di UGRIS? Bukan, aku di USN. Oh, nyari koneksi di UGRIS ya? Iya, relasi. Bener sih, relasi itu penting ya. Iya. Untuk ini. Nah, makan di situ biasanya habis berapa bro? Makan di situ kalau kalah PS ya 70.000. Kalau sendirian ya paling 13-15 lah. Standar ada itunya ya, ada. Kan soalnya situ buat apa ya? Kalau pas kalah PS taruhan kan kalah bayari mangan. Sering PS-an juga main PS. Sering banget. Di rental itu sering pesan makan gak sih? Sering. Nah, makanan di rental PS. Apa? Sama juga terong crispy juga. Gak ada. Makanan di rental PS tuh biasanya Indomie sih, Indomie goreng, Indomie rebus. Iya benar, Indomie goreng, Indomie rebus. Tapi ya Indomie goreng, Indomie rebus ya kayak gitulah rasanya lah. Iya. Tapi kan enak bro, karena kita sambil main PS, sambil enjoy sama teman-teman, jadi makan itu terasa lebih enak. Ya. Dan anehnya bro, kalau makan Indomie di rental PS tuh cenderung cepet bro, selesainya bro. Dan kita kayak buru-buru gitu loh. Karena pengen dan cepet main juga. Ya, itu kan. Terus juga kenapa ya, kalau makan Indomie itu kalau di luar lebih enak daripada bikinan sendiri. Anda kan sebagai chef nih, mungkin bisa mendefinisikan hal seperti itu. Secara psikologis bisa dijelaskan bro. Oh, secara psikologis. Nah, karena manusia itu pada dasarnya makhluk yang males ya. Jadi kalau instan itu dibikin kayak orang tuh terasa lebih enak karena nggak effort aja. Kita kalau bikin sendiri kan effort. Iya benar. Jadi begitu udah selesai bikin, udah males-malesan tuh makan tuh, jadi kayak nggak enak tuh. Padahal sebenarnya sama aja kan. Berarti kita tinggal menikmati lah ya. Kalau tinggal menikmati enak-enak aja. Oke. Sering nongkrong bro? Ya, sekarang ini, akhir-akhir ini. Nongkrongnya ya di kayak gini tuh, kalau nggak di laut, di pantai. Kalau nongkrong biasanya di kafe atau tempat makan gitu bro? Atau burjo mungkin? Aku akhir-akhir ini sering ke apa ya? Nasi goreng malahan. Nasi goreng tau ya tempat. Wes, main ditabrak kucing bro, bro. Sering makan di nasi goreng. Nasi goreng ya benar. Nasi goreng daerah mana? Nasi goreng ada di dekat rumahku di Genuk sana. Nasi goreng gerobakan didorong itu atau warungan? Waktu berangkatnya didorong, tapi waktu di TKP ya nggak jalan dia gerobaknya. Nasi goreng apa bro? Nasi goreng Jawa favorit ya, Magelangan sih aku. Nasi goreng Magelangan. Oke. Yang beda dari warung lainnya yang pernah kamu makan apa di situ? Apa? Secara apa nih? Rasa gitu. Secara rasa itu ya, untuk taste-nya dia lebih tebel sih, aku suka itu. Lebih tebel. Ya, aku lebih suka piringnya juga lebih tebel katanya. Lebih tebel juga, paslennya juga lebih tebel. Iya. Jadi habis makan ketawa-ketawa gitu saya. Enak ya, makan itu. Burjo sering, Bro. Burjo biasalah nasi telur aku. Nasi telur di burjo. Nasi telur karena kebutuhan kalau di burjo biasanya yang penting kenyang. Yang penting kenyang karena di burjo sendiri itu kan nggak wajib lah karena saya sendiri kan tinggal di Semarang, rumah juga di Semarang. Jadi kalau ke burjo tuh ya penting kenyang, kalau enggak apa itu ada nih sana. Kalau enggak buat nongkrong aja sih. Di burjo tuh kalau nasi telur aku sebel kalau orek tempenya habis, Bro. Orek tempenya habis. Sebel aku. Nasi telur kan nasi telur orek tempe. Biasanya orek tempe sambel. Tapi seringkali burjo tuh orek tempenya habis. Nah, itu justru nggak habis. Malah bahkan tuh ada beberapa burjo yang nggak ada orek tempenya. Jadi cuma nasi sama telur aja. Wah, kurang ini sih. Menurutku kurang effort mereka. Masih ada ayamnya lagi. Nasi telur jangan ayam. Jangan ayam. Cek ngangkrem nih. Keren. Nah, gitu Bro, banyak cerita-cerita yang sebenarnya bisa kita gali itu dari makanannya aja. Jadi makanan apa, makanan favorit nih contohnya tadi. Makanan favorit apa mango, ternyata Ibu masih ada, Bro.
Alhamdulillah masih. Di rumah? Di rumah. Yakin di rumah? Di rumah. Nggak padahal ibumu di rumahku loh. Waduh, tak kirain masih di rumah, masih. Oke. Tanpa restu tahu sebenarnya ibunya lagi renang di belakangnya. Nah, udah tahu ternyata ya. Udah tahu. Tuh ibumu sebelah sana tuh. Ibu. Ibu. Mangut cici. Banyak lah cerita-cerita seperti itu. Ini belum aku nanya tentang belum. Apa? Minuman. Di SD, SMP itu kan ada kantin yang kita ingat itu kadang makanannya bro, makanan kantin di SD, SMP itu yang khas itu. Ada kok itu kalau SD. SD itu ya, aku makanan di SD apa? Makanan masih menangi itu nasi goreng harga Rp300. Sama. Sama. Ya dari kertas gitu. Ada kalau yang 500 biasanya yang Mika, wadah Mika. Pakai itu, Pak. Pakai itu suruh. Pakai suruh. Apa itu wet gedang loh. Oh, daun pisang. Daun pisang lah, daun pisang itu. Aku pakai itu. Tapi nasi goreng paling enak tuh pakai daun bungkus, bro. Daun bungkus Papua, bro. Nasinya tambah gede-gede, bro. Gede ya. Nasinya, bro. Gede, bro. Keren lah. Apa lagi? Kita mau bahas soal kamu ini gak sih pernah makan di tempat mahal gitu gak sih? Oh, pernah. Makanan yang pernah kamu makan dan harganya paling mahal seumur hidupmu. Paling yang kamu ingat mahal. Makanan ya? Buah termasuk gak sih? Buah termasuk bisa. Duren sih aku. Buah duren berapa harganya? Habisnya ya? Habis total 1.200.000. 1.200.000. Wah, kaget aku, bro. Di Jogja. Ngagetin, bro, 1.200.000. Di Jogja itu. Hah, 1.200.000? Biasa aja sih. Kaget, bro. Banyak gitu, bro. Berapa orang itu? Itu 6 orang. 6 orang. Ya. Dibayari atau bayari lah. Bayari. Iyalah, biayari. Itu sama bos. Sama bos. Ya, bos keren. lagi ulang tahun waktu itu. Durennya enak, bro. Lebih enak yang jual sih. Padahal cowok kan yang jual. Enggak. Tapi emang durian tuh kadang ini, bro, buah yang makan yang difavoriti orang tertentu sampai fanatik, dan yang nggak suka banget. Jadi yang suka banget, yang nggak suka banget. Justru aku suka durian tuh ya. Tuh gara-gara dulu tuh sebenarnya aku nggak suka, teman-teman, nggak suka durian. Terus karena waktu kelas berapa itu SD kayaknya. Terus waktu itu gara-gara orang tua itu beli durian, nggak ada yang makan di rumah, terus mau dibikin kola. Ada kan kola durian kan? Ada wedang durian, kola durian. Masih sisa satu buah, satu pongge. Nah itu tak coba makan lah. Dari situ aku mulai seneng durian. Kalau aku suka durian gara-gara dulu aku nggak suka banget, bro. SD kelas berapa gitu, omku atau pak adekku itu jualan durian. Terus jadi diajak ngambil durian ke daerah Boja sana. Satu kol, bro. Aku ikut. Jadi mau dijual. Oh, terus di sana itu disuruh nyincipi durian yang paling enak, yang kelas atas lah. Dan ternyata yang saya makan selama ini tuh durian yang nggak enak, bro. Jadi baunya menyengat, rasanya nggak enak. Nggak tentu ya. Nah, tapi yang durian mahal ternyata enak, manis, creamy. Saya suka, bro. Durian yang manis, creamy gitu, bro. Tapi kan apa tuh karakter durian kan beda-beda, ada yang manis, pahit, ada yang pahit tok. Ada yang bandel, ada juga, bro. Karakternya sendiri-sendiri, bro. Iya, ada yang bandel, ada. Ada yang pemalu, ada tuh. Extrovert, introvert banyak, bro, durian, bro. Ada. Ya kita nggak bisa ngejudge durian dari luarnya aja kan. Iya, harus dilihat dalamnya juga kan. Gitu aja, bro. Oh, ya udah. Sudah terlalu lama nih, 10 menit, 15 menit aja. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi di off cam. Siap. Ini keren banget, bro, suasana, bro. Closingnya gimana nih? Nggak ada closing, bro. Langsung tutup. Langsung tutup, bro. Langsung matikan kamera. Oke. Dan mikrofon, bro.